Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Al. Hari ini kita akan belajar materi TKA, kinematika gerak dua dimensi, di mana pada hari ini kita belajar tentang gerak tanpa membahas penyebab benda itu bergerak. Ya, jadi kinematika gerak dua dimensi, nanti kita mempelajari ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, nanti beserta beberapa contoh soal yang ada di dalamnya. Oke, apa itu kinematika? Sekilas mengulang lagi materi yang dulu. Kinematika itu adalah bagian dari ilmu mekanika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan apa atau siapa yang menggerakkan benda tersebut. Ya, nggak ngurus masanya berapa, masanya diabaikan. Ya, terus siapa yang menyebabkan benda bergerak itu juga tidak diperhitungkan. Ya, nah, karena itu merupakan pembahasan dari dinamika. Ya. Jadi yang dibicarakan itu adalah jarak, ya, yang ditentukan oleh kecepatan dan percepatannya, ya. Terus lintasannya juga. Bergerak maupun diam merupakan konsep relatif untuk menyatakan sebuah benda yang bergerak itu bergerak atau diam, bergantung pada referensi benda yang digunakan sebagai acuan. Ya, jenis gerak ada dua macam. Yang pertama gerak lurus, ya, dilihat dari namanya, ya, yakni gerak yang lintasannya merupakan gerak garis lurus. Jenis gerak yang kedua itu adalah gerak lengkung. Dari dilihat dari namanya, gerak lengkung itu merupakan gerak yang lintasannya bukan garis lurus, ya, alias melengkung. Ya. Nah, gerak lengkungnya ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa macam. Contoh yang paling umum nanti dipelajari tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Oke, kita lanjutkan. Tentang konsep yang pertama ada jarak dan perpindahan. Ya, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Ya, mengulang materi yang dulu sempat disampaikan di kelas 11 awal, ya. Jadi perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda maupun titik materi dalam waktu tertentu. Disimbolkan delta S atau R. Ya, jarak ini merupakan besaran skalar. Jadi kalau diingat-ingat kemarin besaran ada dua macam, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kalau besaran vektor berarti sebuah besaran itu punya nilai dan punya arah. Ya. Kalau besarannya disebut besaran skalar, berarti dia tidak punya arah, hanya memiliki nilai saja. Ya. Contoh ini untuk bisa membedakan jarak antara perpindahan dengan jarak, ya, misal ada orang bergerak dari AB yang berjarak 5 meter, kemudian orang tersebut bergerak kembali ke A, maka jarak yang ditempuh adalah 10 meter, sedang perpindahannya adalah 0. Loh, kok bisa? Nah, ini. Nah, misalkan ini adalah titik A, ya, di sini. Terus di sini adalah titik B, di sini. Ya. Dari narasi ini dilihat, ya. Ini AB, ini jaraknya adalah 5 meter. Nah, orangnya bergerak dari A ke B. Ya, berarti ini jalan ke sana, ya. Lalu kembali lagi ke A. Sudah sampai sana terus dia kembali lagi ke situ. Nah, ini disebut sebagai posisi awal, ini disebut sebagai posisi akhir. Nah, jarak yang ditempuh ini berarti ini panjang lintasan selama dia bergerak. Ya, ditunjukkan oleh garis dan anak panah ini. Ya, dia bergeraknya dari A menuju B, kembali lagi ke A. Nah, ini panjang lintasannya ini.
Ini disebut jarak. Sementara perpindahan itu adalah posisi akhir dibandingkan posisi awalnya. Apakah dia ada perubahan atau tidak? Nah, kalau dilihat dari narasi soal yang tadi, ya, dari posisi A menuju B kembali lagi ke A, berarti kembali ke tempat semula. Makanya perpindahannya adalah 0. Ya. Oke, itu yang membedakan antara jarak dan perpindahan. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Nanti sampean bisa buka sendiri di slide-nya ya. Oke. Nah, perpindahan dan kecepatan ya merupakan besaran-besaran vektor. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi dari sebuah objek. Ya, ini yang tadi, ini sama dengan yang tadi, dengan ilustrasi itu aja. Ada panjang lintasan, perpindahan, nah, definisinya. Nanti sampean baca. Nah, terus ada konsep kelajuan dan ada konsep kecepatan. Nah, alat ini sampean pasti sudah familiar. Nah, apa yang ditunjukkan oleh alat ini? Kira-kira apa? Ya. Jadi, nih, kelajuan dan kecepatan itu istilahnya dua kata yang saling tertukar istilahnya. Kelajuan itu berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu. Jadi kelajuan itu dia merupakan besaran skalar. Ya, karena berkaitan dengan panjang lintasan. Contoh ini sebuah bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor. Panjang lintasannya 120 km. Jadi kalau diilustrasikan, ini adalah kota Bandung, ini adalah kota Bogor, sementara jalan rayanya adalah seperti ini, kelok-kelok-kelok. Nah, panjangnya garis ini ya itu adalah 120 km. Nah, kalau ditempuh dalam waktu 4 jam, maka laju rata-ratanya adalah 30 km per jam. Datangnya dari mana? Nah, dari panjang lintasannya ini, ya panjangnya jalan raya ini dibagi waktu tempuh, persamaannya V sama dengan S per T. Ya, oke. Lanjut. Sedangkan kecepatan dia merupakan besaran vektor. Nah, kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan dengan perubahan waktu tempuh. Ya, kecepatan dilambangkan dengan V dengan tanda panah di atasnya. Ya, dari sini sudah kelihatan juga ya, dia merupakan vektor, berarti dia punya arah. Ya, jadi kalau pada kasus yang tadi, misalkan ini adalah kota Bandung dan ini kota Bogor, perpindahannya diukur dari posisi akhir ke awal. Nah, ini saya bedakan. Nah, seperti ini. Nah, garis biru ini adalah perpindahannya. Nah, jaraknya berapa kalau ditarik garis lurus dua kota ini? Nah, ini itu yang membedakan antara jarak dan perpindahan ya, kasus yang tadi. Nah, oke. Nah, kecepatan itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada kecepatan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Ya, hasil bagi antara perpindahan dengan waktu tempuh dalam periode waktu tertentu, V delta S per delta T. Ya, di mana V laju rata atau kecepatan rata-rata, delta S jarak, delta T waktu. Laju sesaat, nah, perpindahan suatu benda tiap waktu. Nah, ini konsep yang membedakan ya. Yang satunya ada kecepatan relatif apabila ada dua benda ya yang bisa berpapasan atau bersusulan. Nah, apa yang membedakan antara laju sesaat dengan laju rata-rata? Nah, ini kembali lagi ke kasus kota Bandung dan kota Bogor tadi. Nah, laju sesaat itu adalah ini. Misalkan bisnya tadi ada di posisi ini. Ya, yang saya tandai garis-garis ini.
selama di perjalanan. Nah, di titik-titik ini mobilnya berjalan. Kecepatan di titik A ini tidak sama dengan kecepatan di titik B. Tidak sama dengan kecepatan di titik C juga, tidak sama dengan kecepatan di titik D. Nah, kecepatan di sini masing-masing titik ini itu disebut sebagai kecepatan sesaat. Sedangkan kecepatan rata-rata dihitung dengan persamaan yang tadi, ya, perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Itu yang membedakan konsep kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Nah, oke. Langsung kita masuk kepada topik gerak lurus beraturan. Ada GLB dan GLBB, ya. Gerak lurus. Gerak lurus seperti yang tadi didefinisikan di awal, ya, gerak yang lintasannya lurus, ya. Pada gerak lurus beraturan, ya, tidak ada percepatan, tidak ada perubahan kecepatan, ya. Maknanya selama benda bergerak dikatakan ber-GLB, maka kecepatannya konstan, ya. Kecepatannya konstan. Nah, sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, nah, namanya saja berubah beraturan. Apa yang berubah? Yang berubah adalah kecepatan. Ya, karena kecepatannya berubah, ada istilah baru yang disebut sebagai percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Ya, nah, percepatan itu nanti terbagi menjadi dua macam. Ada namanya percepatan, ada yang namanya perlambatan. Ya, disebut percepatan kalau percepatannya bertambah, ya. Disebut perlambatan kalau kecepatannya berkurang. Tapi awas, jangan salah istilah. Ini hanya dua-duanya ini termasuk bisa disebut sebagai percepatan. Cukup percepatan saja, ya. Hanya dibedakan oleh akibat dari adanya percepatan itu nanti seperti apa. Nah, pada GLBB, ya, pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena ada percepatan, ya, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dari keadaan awal akan berubah kecepatannya karena adanya percepatan, baik itu percepatan yang nilainya positif atau yang nilainya negatif, yang sering disebut sebagai perlambatan. Tapi awas, tidak semua percepatan itu yang positif pasti dipercepat, yang negatif pasti diperlambat, karena percepatan itu adalah besaran vektor, ya, perbandingan antara arah kecepatan dan percepatan yang nantinya menentukan apakah bendanya bergerak dipercepat atau diperlambat. Apabila arah kecepatan itu sama dengan arah percepatan, maka laju benda akan bertambah cepat. Tapi kalau arah kecepatan itu berlawanan dengan arah kecepatan berlawanan dengan arah percepatan, maka bendanya akan mengalami perlambatan. Oke. Nah, ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. GLB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, persamaan pada GLB ya ada hanya satu ini. V sama dengan S per T. Ya, di mana V itu adalah kelajuan atau bisa disebutlah kecepatan. Ya, S itu adalah jarak, sementara T adalah waktu. Nah, sementara GLBB itu gerak lurus dengan percepatan tetap. Ini yang jadi kalau yang GLB itu yang tetap adalah kecepatannya, kalau GLBB yang tetap adalah percepatannya. Di mana percepatan biasa disebut sebagai, ya, disimbolkan sebagai A, di mana A itu adalah VT min V0, ya, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Ya, oke, ini biasanya saya sebut sebagai persamaan nomor 1. Ya, selain untuk
ini pada GLBB ada 3 lagi persamaan inti. Ini biasa saya sebut 2, ini saya sebut persamaan 3, ini biasanya saya sebut sebagai persamaan 4. Nah, keempat persamaan ini punya fungsi yang berbeda-beda. Yang ini untuk mencari percepatan, yang ini biasanya digunakan untuk mencari kecepatan sesaat apabila diketahui kecepatan awal, percepatan, dan selang waktu. Sementara ini biasanya digunakan untuk mencari jarak, nomor 3 ini, kalau diketahui kecepatan awal, selang waktu, dan percepatan. Ya. Sementara persamaan yang nomor 4 ini digunakan untuk mencari salah satu dari besaran ini, VT, kecepatan akhir, atau bisa juga disebut sebagai kecepatan sesaat juga boleh, kalau ada V0 atau ada percepatan atau ada jarak tempuh. Ya, jadi bisa digunakan untuk mencari jarak tempuh ya. Kalau ada percepatan, kecepatan awal, dan kecepatan akhirnya ya. Jadi keempat persamaan ini punya fungsi masing-masing pada penyelesaian masalah, bergantung pada apa yang diketahui pada masing-masing permasalahan atau soal. Nah, kemudian jenis gerak yang selanjutnya ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu gerak lurus berubah beraturan ya pada arah vertikal dan dari ketinggian tertentu. Ini yang membedakan nanti dengan gerak yang lain ya. Ini gerak yang tanpa kecepatan awal. Jadi dijatuhkan dari keadaan diam. Ya, V0-nya sama dengan 0. Ya, jadi gerak benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ya, yang mempercepat percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, pada gerak jatuh bebas V0-nya 0 ini ya. G boleh bertanda positif, percepatan gravitasi boleh bertanda positif karena dia hanya satu arah saja. Nah, kemudian ini dikenal dengan persamaan gerak vertikal. Jenis gerak yang kedua, gerak vertikal ke atas. Apa bedanya gerak vertikal ke atas dengan gerak jatuh bebas? Kalau pada gerak jatuh bebas ini adalah syarat mutlaknya, V0 sama dengan 0. Pada gerak vertikal ke atas ya, V0-nya tidak 0. Ya, dua-duanya ya, baik gerak jatuh bebas maupun gerak vertikal ke atas, dua-duanya merupakan jenis gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Makanya persamaan-persamaannya sama dengan persamaan-samaan pada GLBB, hanya berubah makna saja ya. H ini menggantikan jarak ya, di sini sebagai ketinggian ya. Percepatan pada gerak lurus itu A, di sini karena percepatannya adalah percepatan gravitasi diganti menjadi G ya, masing-masing ya. Sama persamaan ini dengan persamaan yang ada di sini, hanya berubah besaran yang dicari saja dan besaran-besaran yang tersedia pada masing-masing geraknya. Nah, ini yang penting ya. Grafik pada GLB ya, diagram VT-nya ini seperti ini ya. Yang pertama ada diagram ST. ST itu berarti jarak terhadap waktu ya, jaraknya grafiknya seperti ini, lurus linear naik. Awas, hati-hati, yang diperhatikan ini adalah grafik ST ya, jarak terhadap waktu. Sementara yang ini ya, itu adalah diagram VT, menggambarkan kecepatan gerak benda terhadap waktu ya. T-nya adalah waktu. Bedanya kalau ST itu grafiknya linear naik, ini lurus mendatar. Nah, untuk mencari jarak tempuh pada GLB maupun GLBB berdasarkan grafik VT ya, maka bisa dicari dengan mencari luas daerah yang diarsir. Nah, seperti ini. Loh Pak, pertanyaannya
apabila grafiknya tidak melulu seperti itu. Nah, misalkan kecepatannya tadi kan besaran vektor. Boleh nggak Pak kecepatannya bernilai negatif? Boleh, ya, boleh. Ini pada contoh yang ini contoh yang kecepatan bernilai positif. Nah, bendanya bisa disebut bergerak ke kanan. Kalau kecepatannya bergerak negatif, bendanya bergerak negatif, misalkan contoh yang seperti ini, saya buatkan satu contoh sehingga menghasilkan grafik yang seperti ini, ya. Maka jarak tempuh itu juga sama, dicari dengan mencari luas daerah di antara ini sumbu X-nya ini dan grafiknya ini. Nah, ini daerah yang diarsir ini. Ya. Jadi yang membedakan kalau kecepatannya bernilai positif, cari yang di bawah grafik antara grafiknya ini sampai sumbu X. Kalau bernilai negatif kecepatannya, nah ini kan titik 0,0-nya di sini, negatif ini di sini di bawah berarti negatif ya. Maka luas daerah antara grafik di atas grafik sampai sumbu X-nya ini bisa digunakan untuk mencari jarak tempuh. Nah, sementara itu pada GLBB grafiknya seperti ini, ya. Jadi grafiknya seperti ini, melengkung, grafiknya parabolik. Kalau ini bendanya mengalami percepatan, ini bendanya mengalami perlambatan. Nah, ini yang membedakan grafik kecepatan terhadap waktunya, ya. Ini kalau bendanya mengalami kecepatan, ini kita lihat sumbu X-nya adalah T, semua sumbu X-nya adalah T, ya. Sumbu Y-nya adalah V. Ya, V itu berarti kecepatan ya. Kalau ini ya makin ke kanan, ya, semakin berjalannya waktu, ya, kecepatannya semakin bertambah. Ya, kecepatannya semakin bertambah, maka grafik ini menggambarkan benda yang mengalami percepatan. Sementara grafik yang ini ya semakin ke kanan, waktunya semakin banyak, semakin berjalannya waktu, kecepatannya semakin turun. Ya, ini grafik yang sebelah kiri ini berarti benda mengalami percepatan. Grafik yang kanan bendanya mengalami perlambatan. Ya. Nah, kalau ini grafik GLBB percepatan terhadap waktu. Ya. Ingat ya, pada GLBB percepatan benda konstan. Yang konstan adalah percepatannya. Ya, jadi percepatannya tidak berubah, makanya grafiknya adalah seperti ini. Ya, ini grafiknya. Nah, ini contoh soal. Ya, nanti bisa sampean coba sendiri. Ya, ini ada sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Jika percepatan mobilnya 20 meter per sekon, berapa kecepatan mobil tersebut setelah 5 sekon? Nah, ini ya, dari soal ini kita bisa tahu, nah ini apa ini 20 meter per sekon ini dia adalah percepatan ya. Nah, ini adalah percepatan. Di sini itu adalah selang waktu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kecepatan, maka sampean bisa pakai persamaan GLBB nomor 1 yang dimana A sama dengan VT min V0 per delta T. Nah, di sini nanti VT adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Nah, kita cari VT-nya. Silahkan nanti sampean hitung sendiri. Nah, ini soal-soal yang lain sampean coba juga. Nah, ini juga silahkan. Nah, kita latihan memahami bentuk soal jika disajikan sebuah grafik. Ya, misal ada contoh soal yang seperti ini. Sebuah benda bergerak lurus seperti digambarkan pada grafik di atas. Ya,
Tentukan percepatan gerak benda pada T 0 sampai 3 sekon. Yang kedua, percepatan benda saat T 3 sampai 7 sekon. Yang C, percepatan benda saat T 7 sampai 9 sekon. Nah, yang D, jarak tempuh benda selama 0 sampai 9 sekon. Untuk memahaminya, ya, kita lihat permasalahan pada masing-masing segmen dari grafik. Ya, yang pertama dulu, dia menanyakan berapa sih percepatan gerak benda saat T 0 sampai 3 sekon. Nah, pada selang waktu ini berarti yang ditanyakan adalah bagian yang ini, saya lingkari ini. Ya. Dari di sini kita tahu kalau grafiknya bagian ini menunjukkan kecepatannya, semakin T-nya semakin besar, kecepatannya juga ikut naik, maka dia pasti bergerak GLBB. Ya. Kalau bendanya ber-GLBB, ya, berarti bisa diselesaikan permasalahan dengan persamaan nomor 1, ya, dimana ini nanti ini adalah VT, ini adalah V0, VT-nya 2, V0-nya 0, ya, delta T-nya 0 sampai 3 berarti 3. Ya. Terus yang kedua, percepatan benda saat T 3 sampai 7 sekon. Berarti pada interval yang, bentar saya bedakan. Nah, nih. Nah, warna hijau ini. Nah, kita lihat grafiknya antara T3 sampai T7. Ternyata garisnya lurus. Kalau garisnya lurus ini berarti benda jenis geraknya adalah GLB. Gerak lurus berubah gerak lurus beraturan. Kalau dia adalah GLB, berarti sudah pasti di sini A-nya percepatannya sama dengan 0. Kalau di sini tadi GLBB. Kemudian percepatan benda saat T 7 sampai 9 sekon. Nah, ini saya bedakan lagi. Berarti dia pada interval yang ini. Nih 7 sampai 9 sekon. Delta T-nya selisih waktunya ada 2 sekon, ya. Kecepatannya bagaimana? Saat T sama dengan 7, kecepatannya 2. Saat T sama dengan 9, kecepatannya 5. Berarti kecepatannya berubah. Berarti dia sudah pasti juga termasuk GLBB. Percepatan bisa dicari dengan persamaan nomor 1. Nah, Pak, percepatan yang mana yang lebih besar? Apakah bisa dilihat dari grafik saja? Bisa, jawabannya. Kita lihat kemiringan grafiknya, mana yang lebih curam grafiknya. Ya, kalau dilihat pada grafik yang ini, ya, pada sesi yang lingkaran merah ini grafiknya landai, langsam. Sementara yang ini grafiknya curam antara interval CD ini. Semakin curam grafik berarti semakin besar pula percepatan percepatan gerak bendanya. Ya, jadi yang paling miring, semakin miring bentuk grafiknya, maka percepatannya juga semakin besar. Dilihat dari itunya. Nah, oke. Ini contoh soal juga grafik hubungan antara S perpindahan atau V terhadap T dari gerak lurus berikut ini. Diberikan 5 buah grafik, ya. Ada grafik ST, ada grafik VT yang merupakan grafik gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan berarti kata kuncinya kecepatannya harus
berubah. Ya, percepatannya berubahnya kecepatan itu linear. Ya, berarti grafik VT-nya harus lurus dan ada perubahan kecepatan. Ya, perubahan kecepatannya bisa makin bertambah, bisa makin berkurang. Nah, ya, jadi kalau dilihat dari grafik VT, ya, grafik VT yang mana? Nah, dilihat ini dulu, grafik gerak lurus berubah beraturan ST, apakah ini termasuk GLBB? Nah, gerak lurus berubah beraturan, kalau dilihat pada slide yang selanjutnya tadi, nah ini, nah, ST-nya adalah berupa grafik parabolik, maka grafik ini, nah, grafik nomor 1 ini pasti bukan GLBB. Ya, ini juga bukan GLBB. Grafik nomor 3 VT. Kita lihat makin ke kanan, T-nya makin besar, V-nya konstan. Berarti dia juga bukan GLBB. Ini apalagi? Maka yang memungkinkan jawaban adalah nomor 5. Grafiknya nomor 5. Dilihat nomor 5, meskipun tidak ada angkanya, ya, kita lihat saja nilainya. Makin ke kanan, ya, ternyata nilai V-nya berubah. Kebetulan di sini berubahnya naik, berarti kita tahu pada benda yang bergerak sesuai grafik nomor 5, kecepatannya berubah, makin lama makin cepat. Ya, ini dia sedang ber-GLBB. Nah, kita latihan menganalisis grafik, ya. Nanti ada beberapa soal di slide-nya, silahkan sampean buka, sampean coba, ya. Ya, sebuah benda dilempar vertikal ke atas, kemudian jatuh kembali ke tempat semula. Yang mana grafik kecepatan sebagai fungsi waktu berikut yang sesuai dengan gerakan benda tersebut mulai saat bendanya dilempar sampai ke posisi semula. Ya, dianggap gesekan dengan udara diabaikan. Nah, oke. Berarti ini cara menganalisisnya seperti ini. Anggap, ini adalah posisi awal benda. Bendanya dilempar ke vertikal ke atas. Ya, kata-kata dilempar ini berarti memberikan isyarat bahwa V0 itu tidak sama dengan 0. Nah, dilempar vertikal ke atas berarti memberikan kecepatan awal. Nah, memberikan kecepatan awal. Dia dilempar vertikal ke atas, ya, berarti geraknya adalah seperti ini, ya. Kemudian dia mencapai titik tertingginya di sini. Di sini adalah Hmax-nya. Setelah mencapai titik tertinggi, yang terjadi adalah bendanya turun lagi ke bawah. Nah, selama dia bergerak, ya, benda ini dalam pengaruh percepatan gravitasi bumi yang arahnya, ya, ke bawah. Nah, sementara ini tadi V0-nya, nah, ketika di sini V0-nya arahnya ke atas. Selama benda bergerak naik, maka V-nya arahnya ke atas. Di titik tertinggi ini, ya, benda berhenti sesaat, ya, V-nya sama dengan 0. Ya, jadi di titik Hmax ini yang terjadi adalah V-nya 0. Nah, sesaat setelah dia mencapai titik tertinggi, maka benda akan mulai bergerak turun. Di sini, ya, bergerak turun. Nah, ini menentukan arah bagaimana grafik
dari gerak benda itu. Ya, kita lihat ya. Kecepatan awalnya tidak nol. Grafik mana yang menyatakan kecepatan awalnya tidak nol? Maka kecepatan awalnya tidak boleh nol. Maka ini pasti tidak masuk kriteria. Ya, grafik yang B ini bukan kriteria karena kita lihat di sini V0-nya 0. Ya. Grafik yang C ini juga dia bilang V0-nya 0, maka dia bukan kriteria. Ya, dia bukan kriteria. Ya. Oke, kemudian ya, berarti kemungkinan grafiknya kalau tidak A ya D. Ya, oke. Ya, kita lihat bersama-sama. Selanjutnya ini ya, benda ini dari kecepatan awal 0, kecepatan awalnya V0, dia bergerak naik ya, V-nya berlawanan arah dengan percepatannya. Berarti di sini dia GLBB ya, diperlambat. Sementara di bagian yang sini, yang bendanya turun, arah V itu searah dengan percepatan, maka di sini dipercepat. Nah, maka di sini dia bergerak makin lama makin cepat. Ya, jadi di sini V0-nya 0, makin ke bawah dia kecepatannya makin besar. Tapi awas, kecepatan ya adalah besaran vektor. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan. Dia adalah besaran vektor. Ya, kalau bendanya bergerak ke atas, meskipun dia makin lambat, berarti dia nilainya positif. Ya, punya nilai positif. Dia di sini makin cepat, ya, makin besar kecepatannya, tapi arahnya ke bawah, maka dia bernilai negatif. Ya, bagian sini negatif, bagian sini positif. Ya, karena dia di sini naik, di sini turun. Grafik mana yang mendukung pernyataan itu? Ya, kalau dari ini kita baca grafik yang A. Ya, ini kecepatan awalnya, ya, makin lama makin turun. Oke, berarti di sini ketika V-nya sama dengan 0, ya, berarti dia sedang di titik tertinggi di sini. Di sini, ya, makin lama kecepatannya makin tinggi, bertambah, ya, tapi nilainya positif. Ya, berarti tidak sinkron dengan ini ya, bagian yang ini tidak sinkron dengan yang ini, maka dia juga tidak memenuhi kriteria. Ya, yang memenuhi kriteria adalah grafik D. Ya, kok bisa? Nah, ini adalah V0-nya. Di sini dia di Hmax-nya. Nah, di sini dia, nah, bagian yang bawah ini V-nya negatif, dia turun. Nah, sementara di yang sini bendanya dia masih naik. Nah, bendanya naik, di sini Hmax, di sini dia turun. Oke. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Selanjutnya, nah nih ada gambar yang menggambarkan grafik kecepatan terhadap waktu terkait
gerakan suatu benda dalam satu lintasan lurus. Nilai positif, tanda positif, dia menunjukkan arah yang ke kanan. Ya. Selama dalam interval waktu mana benda bergerak diperlambat. Ya. Nih, kata kuncinya adalah diperlambat. Nah, interval waktunya dibagi 0 sampai 5, 5 10, 10 15 dan 5 sampai 15. Oke, kita lihat bersama-sama. Nih, kita bagi-bagi. Nah, 0 sampai 5 itu adalah bagian sini. Ya. 5 sampai 10 itu di sini. 10 sampai 15 itu di sini. 5 sampai 15 berarti saya kasih ganti warna. Nah, warna hijau ini. Sorry, agak panjang sedikit ya. Oke, kita perhatikan satu persatu. Ya, interval 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5. 0 sampai 5 kita perhatikan berapa kecepatannya. Dilihat nilainya dari sumbu Y-nya. Kecepatannya ternyata adalah min 8. Apa yang kita bisa tahu dari kecepatan min 8 ini? Berarti V min 8 ini maksudnya adalah bendanya bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon ke arah negatif. Nah, di sini tanda positif menunjukkan arahnya ke kanan, berarti min 8, arahnya benda ke kiri. Ya, arahnya benda ke kiri. Ternyata dari 0 sampai 5 kecepatannya tetap. Ya, berarti dia tidak bergerak diperlambat. Ya, maka ini bukan jawaban yang tepat. Nah, terus kita perhatikan interval yang kedua, 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 ini titiknya ini 5 sampai 10. Ketika di T sama dengan 5, kecepatannya adalah min 8 ya. Saya tulis di bawahnya sini min 8, ini V-nya. Ketika T sama dengan 10, ternyata kecepatannya jadi 0 alias diam. Dari semula bergerak dengan kecepatan 8 arahnya ke kiri, ternyata di T sama dengan 10 di sini bendanya jadi diam, dari bergerak menjadi diam. Nah, berarti ya sudah kelihatan jawabannya ya. Yang ini dia bergerak diperlambat. Loh Pak, grafiknya loh Pak, ini miring ke kanan. Nah, ini kita lihat nilainya. Awas, jangan tertipu. Ini adalah negatif 8. Ini hanyalah nilai 8 di sini makin besar. Semakin naik, nilainya makin kecil. Ternyata di T sama dengan ini, ya, V-nya adalah min 6. Ya, ini bukan berarti yang min 8 itu lebih kecil dari min 6, bukan. Ya, negatif di sini hanya menggambarkan arahnya saja. Besarnya kecepatan ditunjukkan adalah besarnya bilangan-bilangan ini. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan garis bilangan, ya. Konsep matematika garis bilangan. Kalau garis bilangan mengajarkan sampean ada 0, min 1, min 2 ya. Nah, min 2 lebih kecil dari min 1. Oh, jangan ya. Kalau di sini ya maknanya ya, min 8 ini adalah 8 ini adalah besarnya kecepatan, min ini menggambarkan arahnya. Kalau dibandingkan dengan min 6 ya, kecepatannya 6 arahnya ke kiri. Dibandingkan di sini kecepatannya 8 arahnya ke kiri, ya otomatis lebih besar yang 8 arahnya ke kiri. Ya. Nah, kalau mau diperpanjang lagi interval 10 sampai 15
ya 10 sampai 15. Nah, 10 sampai 15 apa yang terjadi? Kita lihat makin ke kanan ya, ternyata V-nya makin besar. Nah, dari semula 0 bertambah di sini 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8. Makin lama makin besar. Nah, kalau di sini tadi makin lama kecepatannya makin kecil. Di sini diam ya. Selama di sini dia bergeraknya adalah ke kiri ya. Selama negatif ini dia bergeraknya ke kiri. Kalau sudah positif dia bergeraknya ke kanan. Nah, di T sama dengan 10 dia diam berbalik arah. Nah, jadi di sini dia bergeraknya adalah kayak gini gambarnya. Nah, ini T sama ini di T sama dengan 0, ini di T sama dengan 10, kemudian dia di T sama dengan 10 itu diam, kemudian dia balik arah. Nah, sampai 20. Nah, kalau di interval lagi di sini 5, di sini 15. Nah, di sini 0 sampai 5 ini dia GLB. Di sini dia GLBB. Ya. Di sini dia masih GLBB. Di sini dia GLB lagi. Ya, 15 sampai 20 dia GLB lagi. Ya. Oke. Ya, selanjutnya soal-soal yang lain bisa sampean coba ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang tadi. Ya, ada banyak soal yang cukup menantang, silahkan dicoba. Nanti di belakang ada kunci. Ya. Dari satu grafik ternyata soalnya bisa banyak. Nah, jadi silahkan dipelajari. Nah, nanti silahkan sampean cocokkan gimana ini. Ada berapa soal yang bisa sampean jawab dengan benar. Ya. Nah, kemudian setelah itu belakang ada ini masih di grafik yang mirip dengan yang tadi ya, cuma ada lagi pertanyaan gambaran selanjutnya, bagaimana persamaan kecepatannya terhadap waktu. Yang kedua, bagaimana persamaan posisinya terhadap waktu. Nah, oke. Dengan menempatkan posisi awal di X juga bagaimana sampean buat tabel data tentang posisi terhadap waktu. Coba sampean gimana gambarkan posisinya benda itu terhadap waktunya di setiap saat itu di mana posisinya itu ya. Nah, kita lihat terus, silahkan ditaruh dalam sebuah diagram juga. Nah, ini yang soal yang selanjutnya, coba lagi aja ya. Ini soal nomor 5, ada grafiknya, ada A, B, C, D, dan E ya. Ini yang bawah ini ya. Ini yang ini nanti bisa sampai lihat lebih detailnya di grafik yang ini di slide selanjutnya ya. Oke, nih kalau yang ini buat grafik percepatan terhadap waktunya. Coba sampean gambarkan bagaimana percepatannya ya. Terus deskripsikan gerak bendanya secara verbal, diagram, dan gak usah lah demonstrasinya, cukup verbal dan diagramnya. Buat ini gambar silahkan dikata-katai ya, gimana sih geraknya benda ini ya. Kita latihan menafsirkan grafik. Apa yang terjadi di sini ya, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini ya, apa yang terjadi di sini ya. Ya, jadi di awal, di tengah, dan di akhir deskripsikan apa yang terjadi, dan di antara keduanya itu dikata-katai apa yang terjadi ya. Jadi di awal bagaimana, di tengahnya bagaimana, di akhirnya bagaimana.
ya. Dan di antara keduanya itu, antara awal dan tengah itu apa yang terjadi, dan antara tengah dan akhir itu apa yang terjadi, silahkan dimaknai ya. Apa kira-kira ya. Nanti kita bahas di pertemuan hari Sabtu atau Ahad yang bagian sesi satunya. Nah, oke. Jenis gerak yang kedua adalah gerak parabola atau disebut juga sebagai gerak peluru. Ya, apa itu gerak peluru? Gerak peluru itu adalah gerak benda yang menempuh lintasan yang bentuknya adalah seperti parabola alias peluru. Jadi bentuknya lintasan seperti ini. Nah, ini garis kalau diperpanjang ke sana, yang ini diperpanjang ke sana tidak akan pernah ketemu. Jadi ini bukan merupakan gerak melingkar, tapi bentuknya ini seperti parabola. Ya. Kenapa kok disebut sebagai gerak peluru? Karena peluru itu bergerakannya, realnya di alam semesta itu juga seperti ini. Ya. Nah, nih, ini kenapa kok bisa benda lintasannya berupa parabola kayak gini? Ya, penjelasannya adalah karena adanya gaya gravitasi. Benda itu kalau tidak ada gaya gravitasi ditembakkan, bergeraknya dia pasti lurus. Ya, di sini ditembak dos ke sana bergerak, tidak akan pernah turun. Tapi realnya di alam karena ada pengaruh gaya gravitasi, maka ini peluru yang ditembakkan lama-lama dia akan jatuh. Ya, jadi kalau sampean pernah misalkan melempar sesuatu benda dari lantai 2, diamati gerakan bendanya itu yang dilempar itu, maka ya persis dengan lintasan ini. Ya, pelurunya itu. Nah, apa aja yang ada di sini? Nah, ini titik tertinggi ini adalah puncak lintasannya. Dan pada gerak parabola ini, percepatan geraknya adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Gerak parabola itu dia merupakan gerak dua arah, jadi perpaduan antara dua macam gerak. Yang pertama arah horizontal, sumbu X GLB, ya. Ini kayak gini. Ya, yang arah ke sana itu adalah GLB, yang arah vertikal itu adalah GLBB. Ya, jadi benda yang bergerak parabola itu sambil bergerak ke kanan, dia juga bergerak naik turun. Nah, itu. Yang ke kanan itu adalah GLB, yang naik turun GLBB. Nah, ini kecepatan awalnya V0-nya. Nah, V0 di sini bergerak V0 ya, dibagi menjadi dua macam, diproyeksikan V0X dan V0Y. Gerak nanti yang searah sumbu X itu adalah GLB, yang searah sumbu Y adalah GLBB. V0X-nya dideskripsikan sebagai V0 cos alpha, V0Y-nya V0 sin alpha. Nah, di sini ini adalah Y max ya, atau ketinggian maksimum. Nah, kalau yang ini contoh soal. Sebuah bola golf di atas tanah dipukul sehingga terlempar dengan kelajuan 50 meter per sekon. Berarti di sini ini adalah V0. Ya. Sudut kemiringan 53 derajat, berarti dia adalah, nah, boleh disebut alfa atau boleh juga disebut sebagai theta. Terserah sampean suka-sukanya yang mana, asalkan konsisten. Kalau disebut alfa ya alfa, theta ya theta. Oke. Tentukan vektor kecepatan awal bola. Berarti kalau digambarkan kayak gini.
ini adalah V0, ini diproyeksikan ke sumbu, ini adalah V0X, ini diproyeksikan ke sumbu, ini adalah V0Y. Nah, V0Y ini ya setara dengan ini. Ya, V0X nya tinggal pakai saja. V0X itu sama dengan, karena dia mengapit sudut, ini sudutnya saya biasa nyebut sebagai theta. Nah, karena dia mengapit sudut ini berarti dia pakai cos. V0 cos theta. Kalau V0Y itu berarti ini ya, maka V0 sin theta. Oke, lanjut. Nah, ini vektor kecepatan sesaat. Nah, dicari dengan prinsip penjumlahan vektor ya. Ya, berarti mencari VTX dan VTY. Ya, VTX-nya karena dia merupakan GLB, maka VTX-nya ini sama dengan V0X. Ya, ini setara dengan V0X karena dia GLB. Sementara VTY-nya sampai harus mencari dengan prinsip GLBB. Dengan persamaan pakai saja, bisa persamaan nomor 2 ya. Oke, nanti hasilnya kalau sudah ketemu VTX dan VTY bisa dicari dengan ini, persamaan ini. Nah, ini kalau mencari sudut setiap saatnya. Kalau tadi kan misalkan ini tadi soalnya punya sudut kemiringan 53 derajat. Semakin bergerak ke sana, sudutnya makin kecil. Ya, maka tan theta itu bisa mencari VTX dibanding VTY min VTX diinverskan. Ya, tannya. Nanti silahkan ini penerapannya ya, tidak hanya melulu tentang bola yang dilempar, bola yang ditendang ya, lebih maju, lebih advance-nya ya, ini contoh aplikasinya adalah meriam tank yang ditembakkan ya. V0 ini pelurunya tank ini yang ditembakkan ini V0, sementara kemiringannya ini adalah theta. Selain ini juga karena tadi disebut juga sebagai gerak peluru, sniper itu juga bisa menggunakan prinsip gerak peluru. Nah, silahkan ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, ini tinggi maksimum dan selang waktunya. Nah, ini contoh lagi penerapan konsep yang lain ya, atletik. Untuk melampaui galah pembatas, atlet itu meloncat sekuat mungkin untuk memaksimalkan kecepatan, kemudian melompat dengan sudut mendekati 90 derajat ya. Nah, ini bedanya dengan tank yang tadi ya. Kalau tank ini kalau mau jauh dia ada sudut tertentu ya. Nah, kalau jangkauannya paling jauh ya silahkan dicoba pakai sudut istimewa, dicoba dihitung satu-satu, dibandingkan masing-masing sudutnya. Niscaya sampai akan mendapatkan supaya jauhnya maksimal, jangkauannya maksimal, tetanya ini harus sama dengan 45 derajat. Sementara supaya dia ketinggiannya bisa maksimal, maka bisa diraih ya kalau sudutnya kemiringannya mendekati 90 derajat. Ini ada konsep tentang titik terjauh dan selang waktunya. Nanti sampai bisa pelajari sendiri di slide-nya.
Nah, ini tadi ya, kalau mau lompatnya paling jauh ya, lari dengan kecepatan maksimum ya, kemudian lompat dengan sudut besarnya 45 derajat. Nah, gerak parabola itu tidak melulu, tidak saklek harus utuh satu gerakan. Sama dengan jenis gerak lainnya seperti gerak melingkar, gerak parabola itu bisa juga kalau misalkan hanya sebagian saja dari gerak parabola. Misalkan contohnya ini setengah dari gerak parabola. Ya, seperti contoh misalkan orang yang melempar bola dari lantai 2 lempar ke lapangan. Nah, lintasan gerakannya ya seperti contoh ini meriam yang nembak ini ya. Nah, lintasan geraknya partikel ini seret ini. Nah, sementara contoh yang lainnya itu contohlah bisa pesawat yang menjatuhkan bala bantuan atau pesawat yang mau ngebom. Nah, ini lintasannya ini bom kalau dilepas ya, lintasannya seperti gerak parabola. Nah, jadi kapan bom itu harus dilepaskan? Apakah bom itu dilepaskan pas di titik di atas lokasi yang mau dibom? Ya tidak. Ya, sebelum dia mencapai titik yang mau dibom, bomnya harus dilepaskan dulu. Ya, supaya dia bisa jatuh di sini. Kalau baru dilepaskan ketika bendanya ada di atasnya kota yang mau dibom gimana? Maka hasilnya nanti lintasan geraknya ya seperti ini alias kebablasan ya. Jadi yang mau dibom harusnya di sini, ternyata yang kena di sebelah sana. Wah, jauh sekali ya. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan matang. Oke. Nah, untuk yang materi gerak melingkar silahkan nanti bisa sampean pelajari di slide yang saya bagikan tadi. Selamat belajar ya, tetap semangat ya. Ada soal latihan banyak di belakang sini, nanti sampean pelajari, sampean coba-coba konsep-konsep yang berharga, mirip-mirip dengan soal TKA yang mungkin ya. Sampai jumpa di sesi 1 atau 2, saya lupa ya. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Sukses selalu untuk sampean semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.